Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang modul yang sudah saya bagikan. Nah, modul ini adalah modul tentang alur logika pemrograman yang di dalamnya terdapat 3 submateri, yaitu tentang konsep algoritma pemrograman, notasi pseudocode, dan juga bagan alir atau flowchart. Untuk materinya sudah saya sampaikan kemarin di hari Senin, yakni tentang konsep algoritma, pseudocode, dan juga flowchart yang saya sampaikan melalui YouTube. Untuk lebih jelasnya silakan kalian pelajari lagi ya, kalian baca-baca sendiri. Di sini saya akan jelaskan ini dulu. Jadi perlu ditekankan lagi bahwa algoritma ini memiliki 3 struktur dasar. Jadi 3 struktur dasar algoritma ini yang terdiri dari sekuensial, seleksi, dan juga perulangan. Struktur sekuensial ini merupakan struktur yang menyatakan langkah-langkah yang berurutan. Contohnya adalah menukarkan isi variabel A dengan variabel B, menjumlahkan bilangan A dan bilangan B, mengkalikan bilangan A dengan bilangan B, dan sebagainya. Jadi untuk urutan-urutan langkah yang berurutan itu menggunakan struktur sekuensial. Kemudian yang kedua adalah struktur seleksi. Nah, untuk struktur seleksi ini digunakan untuk memilih tindakan yang didasarkan oleh suatu kondisi. Misalkan nih, untuk menentukan kelulusan siswa yang didasarkan oleh nilai. Kemudian menentukan pengunjung yang boleh memasuki sebuah supermarket berdasarkan dengan suhu badannya. Seperti itu. Nah, untuk struktur perulangan, ya ini digunakan untuk mengulang suatu tindakan beberapa kali. Contohnya, kan kalian punya smartphone nih. Nah, untuk kalian buka smartphone itu kan ada passwordnya. Ketika kalian memasukkan password yang salah, maka otomatis si smartphone ini akan menampilkan masukkan password. Terus diulang sampai password itu bernilai benar. Seperti itu. Nah, di video ini saya akan lebih menekankan pada pemecahan masalah yang harus kalian kuasai, yakni dalam pemecahan masalah pada soal yang saya berikan. Jadi ini contohnya, ini kan saya berikan 3 contoh soal tentang pseudocode yang terdiri dari sekuensial, seleksi, dan juga perulangan. Nah, yang pertama ini adalah yang sekuensial. Silahkan diperhatikan baik-baik agar kalian bisa memahami bagaimana cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang saya tuangkan di dalam soal. Jadi yang pertama ini adalah contoh pseudocode sekuensial. Soalnya adalah seperti ini. Pak Dahlan memiliki 80 kg daging sapi. Daging sapi tersebut akan dikemas dalam kantong dengan ukuran masing-masing 2,5 kg. Dan akan dibagikan kepada tetangga yang kurang mampu. Buatlah notasi pseudocode untuk menentukan jumlah tetangga yang mendapatkan daging tersebut. Yang perlu kalian lakukan pertama adalah kalian menuliskan poin diketahui. Pada poin diketahui ini, kalian harus menuliskan informasi apa saja yang bisa kalian gunakan untuk memecahkan masalah. Ya. Jadi masalahnya di sini apa? Masalahnya adalah Pak Dahlan ingin membagikan dagingnya kepada tetangga. Kemudian apakah ada masalah lain yang lebih dalam? Masalahnya adalah Pak Dahlan ini membagikan daging sapi 80 kg namun harus dikantongi 2,5 kg untuk dibagikan ke tetangganya. Nah, dari soal tersebut kalian mendapatkan informasi total dagingnya adalah 80 kg dan berat setiap kantongnya adalah 2,5 kg. Itu kalian tuliskan di diketahui di sini ya. Kemudian setelah diketahui adalah ditanya. Di sini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah notasi pseudocode untuk menentukan jumlah tetangga yang mendapatkan daging tersebut.
Jadi yang ditanyakan adalah algoritmanya. Bagaimana algoritma menentukan jumlah tetangga yang mendapatkan daging dengan menggunakan pseudocode. Jadi yang ditanyakan di sini adalah algoritmanya, bukan berapakah jumlah tetangganya. Jadi di sini berbeda ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah algoritma untuk mendapatkan jumlah tetangganya. Yang ditanya bukan jumlah tetangga yang mendapatkan daging, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah cara. Di cara ini, di poin cara, kalian harus menuliskan dengan cara apa kalian bisa memecahkan soal ini. Nah, caranya adalah kalian dengan membuat pseudocode yang menerapkan struktur dasar sekuensial. Mengapa kok sekuensial? Karena untuk mendapatkan jumlah tetangga kan kalian harus membagi total daging dengan jumlah kantong. Nah, proses pembagian ini merupakan proses yang langkah-langkahnya adalah berurutan. Sehingga kalian menggunakan struktur dasar sekuensial ya yang kalian terapkan pada pseudocode. Kemudian pada poin jawab. Nah, pada poin ini kalian tuliskan pseudocode-nya tuh seperti apa, bagaimana alur logikanya, bagaimana pseudocode yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan soal di atas. Pada pseudocode terdapat judul. Nah, di sini ada program hitung jumlah tetangga. Pada bagian ini adalah judulnya. Hitung jumlah tetangga adalah judul dari pseudocode-nya. Di bagian judul ini tidak boleh ada spasi sehingga perlu disambung dengan underscore karena yang diperbolehkan untuk memberikan nama judul hanya karakter underscore untuk menghubungkan. Kemudian di bawahnya ini adalah keterangan yang diawali dengan kurung kurawal dan ditutup juga dengan kurung kurawal. Ini keterangan. Keterangan ini fungsinya untuk memudahkan si pembuat program untuk mengetahui keterangan-keterangan yang diberikan di dalamnya. Nah, untuk menuliskan sebuah pseudocode, keterangan ini tidak wajib diberikan sehingga kalian boleh hanya menuliskan judul kemudian langsung masuk di deklarasi tanpa memberikan keterangan. Ini boleh. Jadi keterangan ini sifatnya tidak wajib ya. Nah, setelah kalian memberikan judul pada pseudocode-nya, langkah selanjutnya adalah kalian mendeklarasikan variabel. Ya. Jadi untuk mendeklarasikan variabel ini kita pakai 3 variabel ya. Jadi yang pertama adalah total, yang kedua adalah kantong, yang ketiga adalah jumlah tetangga. Variabel total kita beri tipe data integer karena variabel total menampung nilai bilangan bulat. Kemudian variabel kantong kita beri tipe data real karena dia menampung bilangan pecahan ya. Karena kantongnya tadi kan 2,5 per kilonya adalah 2,5 sehingga kita pakai real bukan integer. Karena integer ini untuk bilangan bulat bukan pecahan. Nah, untuk jumlah tetangga ini juga kita bisa pakai bilangan integer. Kemudian di sebelah sini kan juga ada keterangan-keterangan ya. Ini ada keterangan yang ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutupnya. Nah, ini sama seperti yang di bawah judul tadi, ini sifatnya tidak wajib. Hal ini hanya untuk memudahkan kalian untuk memahami pseudocode-nya. Nah, setelah kalian memberikan judul dan kalian memberikan deklarasi, langkah selanjutnya adalah kalian menuliskan algoritmanya. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah mengisi atau memberikan nilai data pada variabel total. Jadi ini variabel total, kemudian kan ada anak panah ya yang mengarahnya ke nama variabelnya. Ini berarti proses pemberian nilai data ke variabel total. Jadi variabel total ini diisi dengan angka 80. Jadi sekarang total itu berisi 80. Selanjutnya adalah mengisi variabel kantong dengan nilai 2,5 sehingga variabel kantong sekarang memiliki nilai 2,5. Kemudian untuk menghitung jumlah tetangganya adalah dengan menuliskan jumlah tetangga. Nah, jumlah tetangga ini diisi dengan hasil pembagian dari variabel total dibagi variabel kantong. Total kan tadi berisi 80 ya. Dan kantong berisi 2,5. Jadi jumlah tetangga ini, variabel jumlah tetangga akan
menyimpan nilai hasil bagi antara 80 dibagi 2,5. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan jumlah tetangganya. Setelah kita mendapatkan jumlah tetangganya berapa, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menuliskan atau menampilkan nilai data yang ditampung oleh variabel jumlah tetangga ini pada layar monitor. Nah, untuk menampilkan nilai data kita menggunakan perintah write. Nah, ini write kemudian diikuti dengan kurung buka, kemudian diakhiri dengan kurung tutup. Nah, di dalamnya ini kita beri nama variabel yang ingin kita tampilkan nilainya, yakni write jumlah tetangga. Jadi seperti itulah pseudocode yang bisa kita buat untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada soal nomor 1 tadi ya. Nah, setelah kita membuat pseudocode-nya, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita menuliskan kesimpulan dari program yang kita buat. Jadi kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah jadi untuk membuat pseudocode menghitung jumlah tetangga dibutuhkan 3 buah variabel, yaitu variabel total, kantong, dan jumlah tetangga. Kemudian kita tuliskan juga perintah yang bisa kita gunakan. Nah, sedangkan perintah yang digunakan yaitu write. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pseudocode yang seleksi. Jadi di pseudocode yang seleksi ini terdapat soal seperti ini ya. Suatu sekolah mengadakan seleksi untuk memilih siswa yang dapat mengikuti lomba matematika. Kriteria yang digunakan adalah apabila rata-rata nilai memenuhi 88, yakni lebih dari 88, maka siswa dinyatakan lolos seleksi. Namun, jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka dinyatakan tidak lolos seleksi. Nah, jadi di sini kan ada permasalahan. Jadi masalahnya ini adalah siswa itu akan lolos seleksi jika nilai matematikanya lebih dari 88. Berarti kan jika lebih dari 88 kan dimulai dari 89 ya. Nah, di sini dia akan lolos seleksi, namun jika tidak maka dia tidak lolos seleksi. Seperti pada yang contoh yang pertama tadi, kalian perlu menuliskan diketahui, ditanya, dan juga cara. Ya, nah di sini cara yang bisa kita lakukan adalah untuk membuat pseudocode dengan menerapkan struktur dasar seleksi. Kenapa kok seleksi? Karena di sini kan kita memilih 2 tindakan yang berbeda. Jadi ada yang misalkan memenuhi kriteria dia lolos, berarti yang tidak memenuhi dia tidak lolos seleksi. Nah, untuk itu maka kita membuat pseudocode-nya dengan struktur dasar seleksi. Nah, bagaimanakah proses penulisannya? Maka di sini kalian harus menuliskan terlebih dahulu judul programnya apa. Jadi di sini saya berikan program seleksi siswa. Kemudian deklarasi. Nah, dideklarasikan di sini kita membutuhkan variabel rata-rata nilai, ya kan? Nah, rata-rata nilainya adalah diberikan tipe data integer karena di sini kita menggunakan bilangan bulat untuk nilainya. Jadi kita berikan rata-rata nilainya adalah integer. Kemudian algoritmanya bagaimana? Nah, algoritma untuk penyeleksian ini menggunakan if else ya. Jadi yang pertama adalah algoritmanya kita berikan read terlebih dahulu. Read ini adalah untuk membaca inputan data dari keyboard. Misalkan nanti masukkan rata-rata nilai gitu kan. Nanti itu dia akan dibaca dengan algoritma yang ini. Dibaca dengan perintah read. Nah, yang dibaca apa? Read rata-rata nilai. Jadi ini fungsinya adalah membaca inputan data rata-rata nilai dari keyboard oleh pengguna. Nah, setelah mendapatkan data rata-rata nilai siswa, maka yang perlu dilakukan adalah menyeleksi. Nah, untuk seleksi kita gunakan if else. Nah, seperti ini ya. Jadi, if jika rata-rata nilai lebih dari 88 ya. Jadi, jika if rata-rata nilai lebih dari 88 then maka write di sini akan menampilkan lolos seleksi ya. Kemudian else selain itu ya, jika tidak memenuhi kriteria yang atas ini maka secara otomatis dia akan tidak lolos seleksi. Nah, untuk mengakhiri penyeleksian ini digunakan and if. Jadi
Untuk if else ini digunakan untuk seleksi yang strukturnya adalah if, kemudian kriteria 1, then tindakan jika benar, else jika tidak memenuhi kriteria, kemudian ditutup dengan and if. Seperti itu ya. Nah, setelah kalian membuat programnya bagaimana, pseudocode-nya bagaimana, sama seperti soal nomor 1 tadi, kalian perlu menuliskan kesimpulannya. Jadi, untuk membuat pseudocode seleksi siswa dibutuhkan sebuah variabel, yaitu rata-rata nilai, dan juga menggunakan if else untuk melakukan seleksi nilai yang diinputkan. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah perulangan. Nah, di struktur perulangan ini terdapat soal seperti ini. Dalam suatu aplikasi sekolah, pengguna akan diminta memasukkan password SMK Bisa untuk masuk ke dalam sistem. Jika password benar, maka akan ditampilkan pesan berhasil login. Jika password salah, maka akan terus ditampilkan pesan masukkan password. Buatlah algoritmanya menggunakan pseudocode. Dari soal ini bisa kita lihat kata kuncinya, maka akan terus ditampilkan. Yang berarti bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini kita perlu menggunakan struktur dasar perulangan. Untuk diketahui dan ditanya, silakan kalian buat sendiri, dan penjelasannya seperti penjelasan yang contoh soal yang di atas ya. Jadi saya langsung di caranya saja. Nah, di sini kan caranya adalah membuat pseudocode dengan menerapkan struktur dasar perulangan. Nah, jawab. Nah, pada proses jawab ini kalian perlu menuliskan bagaimana pseudocode-nya. Yang pertama, kalian harus menuliskan judul programnya. Di sini saya berikan judul programnya adalah password SMK Bisa. Kemudian pada bagian deklarasi saya memberikan deklarasi untuk variabel password dengan tipe data string. Loh, mengapa kok variabelnya saya berikan tipe data string? Karena passwordnya kan SMK Bisa. Nah, string ini adalah tipe data yang digunakan untuk menampung kata, kalimat, ataupun karakter. Jadi di sini saya buat string karena dia menampung isinya kan tentang kata ya. Nah, kemudian algoritma yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah di atas adalah dengan menggunakan repeat until. Jadi, repeat dia akan mengulang. Jadi dia pertama program ini akan mengulang masukkan password, karena kan tadi programnya akan terus menampilkan masukkan password ya. Kemudian akan membaca inputan password. Ini read password until. Jadi program akan menuliskan masukkan password dan membaca inputan password until sampai atau hingga passwordnya sama dengan SMK Bisa. Nah, program akan terus mengulang meminta masukkan password ini, meminta masukkan password sampai passwordnya itu adalah SMK Bisa. Nah, ketika passwordnya benar, yakni SMK Bisa, maka program akan menampilkan berhasil login. Namun, jika passwordnya tidak sama dengan SMK Bisa, maka program atau pseudocode ini akan terus mengulang baris program yang ini. Jadi minta masukkan password secara terus menerus. Jadi jika tadi di struktur seleksi kita menggunakan if else, maka untuk perulangan kita gunakan repeat until. Kemudian setelah kalian buat pseudocode-nya, maka selain itu kalian harus menyimpulkan. Nah, silakan disimpulkan variabel apa yang kalian gunakan dan perintah apa saja yang kalian gunakan. Oke, selanjutnya kita langsung akan membahas tentang flowchart. Bagaimana cara penyelesaian masalah, bagaimana cara menyelesaikan soal dengan menggunakan flowchart.
Jadi yang pertama yang harus saya jelaskan terlebih dahulu ini adalah tentang penggunaan simbol-simbol. Jika kalian ada yang belum paham, silakan diperhatikan lagi, silakan didengarkan dan dipahami. Jadi dalam penggunaan atau pembuatan sebuah flowchart, kita akan menggunakan simbol-simbol berbeda dengan pseudocode yang menggunakan perintah-perintah. Maka dalam flowchart ini kita menggunakan simbol. Dalam sebuah flowchart, simbol-simbol flowchart yang pertama yaitu simbol terminator. Jadi simbol terminator ini bentuknya seperti ini adalah elips seperti ini. Dia fungsinya untuk menandakan start atau awal dan end atau akhir program. Jadi pertama yang harus kalian lakukan dalam membuat flowchart adalah menggunakan simbol ini. Ya. Kemudian simbol yang kedua adalah arah aliran. Jadi ini adalah anak panah yang akan menunjukkan arah aliran prosesnya dalam program. Misalkan ketika setelah kita menggunakan start awal ada arah aliran ke bawah, kita gambarkan ke bawah gitu ya. Nah ini berarti arah alirannya dia adalah untuk menuju ke simbol yang bawahnya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah preparation. Nah, untuk preparation ini digunakan untuk deklarasi atau pemberian nilai awal pada variabel yang digunakan. Misalkan, kalian akan mendeklarasikan sebuah variabel P untuk menghitung keliling atau luas lingkaran. Karena variabel P ini dia sudah nilainya tetap 3,14, misalkan pada contoh soal yang pertama tadi, misalkan ada daging gitu kan ya, total daging 80 kilo. Nah ini kan dia nilainya sudah tetap 80 kilo, maka bisa kita gunakan preparation juga. Jadi semua variabel, semua data yang sifatnya sudah pasti atau tetap bisa kita deklarasikan di dalam preparation ini. Kemudian simbol yang keempat adalah proses. Nah, simbol proses ini bentuknya seperti ini, yaitu persegi panjang. Dia adalah menunjukkan proses yang dilakukan. Misalkan dalam proses ini untuk menampilkan keliling, bagaimana proses penghitung keliling sebuah bangun datar itu kita letakkan pada proses. Jadi di sini adalah semua proses yang digunakan dalam program itu diletakkan dalam simbol persegi panjang ini. Nah, selanjutnya adalah yang berbentuk jajar genjang ini. Yang berbentuk jajar genjang ini adalah input atau output data. Jadi misalkan ada inputan data yang akan diproses, itu kita gunakan simbol jajar genjang. Kemudian untuk menampilkan data yang sudah diproses, kita juga gunakan simbol ini, jajar genjang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah predefined process atau subprogram. Ini adalah jika program itu memiliki anak lagi atau program di dalam program. Nah, ini kita gunakan predefined process. Nah, untuk materi kali ini kita belum menggunakan ini karena ini adalah untuk materi yang lebih jauh lagi ya. Nah, ini simbol decision atau kondisi yang digunakan untuk pemilihan dua kondisi yang bernilai true atau benar dan juga false atau salah. Nah, simbolnya seperti apa? Ini adalah simbolnya belah ketupat ya. Simbol belah ketupat ini adalah digunakan untuk decision. Nah, kalau di pseudocode tadi kan kita pakai if else gitu kan. Nah, untuk di flowchart diwakili dengan simbol decision atau kondisi. Nah, ketika kita menggunakan sebuah flowchart atau kita menggambarkan sebuah flowchart, jika flowchart itu tidak cukup pada satu halaman atau satu bagian, maka kita gunakan on-page connector. Nah, ini digunakan untuk membuat flowchart, jadi menghubungkan flowchart yang terpisah pada satu halaman. Itu digunakan yang lingkaran ini, on-page connector. Nah, namun jika dalam satu halaman itu sudah penuh dan kita harus pindah ke halaman lain, kita bisa gunakan off-page connector. Nah, ini kayak simbolnya seperti ini ya. Kemudian langsung saja kita bahas contoh soalnya. Jadi dengan menggunakan contoh soal yang tadi yang sama dengan pseudocode, sehingga kalian bisa memahami bagaimana perbedaan yang menggunakan pseudocode dan juga flowchart, kita bahas terlebih dahulu yang sekuensial. Nah, untuk penjelasan diketahui ditanya sama seperti dengan penjelasan yang tadi ya, silahkan dituliskan segala hal informasi yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah itu diketahui. Kemudian ditanya di sini adalah
apa yang diminta oleh soal. Nah, di sini yang diminta adalah algoritmanya untuk menentukan jumlah tetangga yang mendapatkan daging dengan menggunakan flowchart. Nah, caranya adalah dengan membuat flowchart dan dengan menggunakan struktur dasar sekuensial. Nah, dengan soal yang sama tadi, bagaimanakah cara untuk menyelesaikannya? Yang pertama kita awali dengan simbol terminator, yaitu dengan mulai. Ya, ini adalah berarti program dimulai. Kemudian arah aliran ke bawah menunjukkan bahwa program akan menuju ke sini. Jadi di sini adalah seperti deklarasi gitu ya. Jadi kita berikan variabel total ini sama dengan 80, berarti total berisi nilai 80 dan kantong sama dengan 2,5. Berarti variabel kantong bernilai 2,5. Kemudian setelah kita mendapatkan data ini, total dan kantong, apa yang seharusnya atau sebaiknya kita lakukan? Maka selanjutnya data ini akan kita proses. Jadi kita menggunakan simbol ini, simbol proses. Nah, diproses bahwa jumlah tetangga sama dengan total dibagi kantong. Jadi nanti jumlah tetangga ini akan menyimpan nilai data 80 dibagi 2,5. Nah, untuk menampilkan data jumlah tetangga ini, maka kita gunakan simbol ini, input output. Dan di dalamnya ini akan kita tuliskan cetak jumlah tetangga. Nah, hasil dari pemrosesan data yang di sini, ini kita tampilkan dengan menggunakan simbol input output yang dijar-genjang ini. Nah, ini kita tuliskan cetak jumlah tetangga. Nah, sehingga kita sudah bisa membuat flowchart untuk memecahkan masalah yang ada dalam soal. Setelah itu untuk mengakhiri maka kita gunakan lagi terminator namun ditulis dengan selesai yang menandakan akhir dari sebuah flowchart. Nah, seperti yang di Sudoku tadi, kita juga harus menyimpulkan. Jadi silakan disimpulkan untuk yang di bagian flowchart. Jadi kalian bisa sebutkan simbol-simbol apa yang kalian gunakan untuk membuat flowchart. Jadi simbol-simbol apa saja yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada soal. Jadi dari flowchart yang ini tadi kita gunakan simbol terminator, kemudian preparation, proses, input, output. Ya, jadi kita tuliskan di sini. Kemudian jangan lupa arah aliran juga ya, arah aliran karena ini sifatnya wajib. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Contoh yang kedua ini adalah struktur seleksi untuk flowchart. Jadi untuk struktur seleksi ini bedanya tadi kalau di Sudoku kan kita pakai if else. Nah, kalau di dalam sebuah flowchart kita gunakan belah ketupat seperti ini. Pertama kita harus buat ini dulu, mulai. Jadi kita harus mulai dulu. Jadi Sudoku-nya kemudian diberikan tulisannya ini mulai, kemudian arah aliran ke bawah. Di sini dia adalah input rata-rata nilai. Dia akan mendapatkan nilai rata-rata nilai ini dengan input. Jadi dia akan membaca dulu rata-rata nilai yang diinputkan oleh user. Kemudian kita kan udah dapet nih rata-rata nilainya. Nah, setelah itu harus kita proses. Jadi untuk menyeleksi kita harus menggunakan decision. Decision yang berbentuk belah ketupat ini. Nah, di sini akan diperiksa rata-rata nilai itu lebih dari 88 atau tidak. Jika rata-rata nilai lebih dari 88, nah ini kan ada Y dan T. Y ini berarti ya dan T adalah tidak. Jadi jika rata-rata nilai lebih dari 88, jika ya maka cetak lolos seleksi. Namun jika T tidak maka akan dicetak tidak lolos seleksi. Kemudian selesai. Jadi seperti itu. Jadi mudah ya. Ini kita gunakan terminator, kemudian gunakan input output, kita gunakan decision, kemudian ada arah aliran. Jangan lupa untuk membuat sebuah struktur seleksi pada flowchart. Di decision ini harus bercabang dan bercabangnya ini harus kita berikan keterangan ya dan tidak. Jadi jika tidak ada keterangan ya atau tidaknya maka seorang programmer itu akan bingung gitu, ini kemana ya atau tidaknya. Jadi harus diberikan keterangan ya dan tidak seperti itu ya. Oke, yang terakhir
Ini adalah contohnya. Yang ketiga adalah perulangan dengan menggunakan contoh yang sama dengan yang ada pada Sudocode tadi. Maka bagaimanakah cara untuk membuat flowchart yang berhasil login tadi? Maka yang pertama adalah kita gunakan simbol mulai. Kemudian selanjutnya adalah cetak, masukkan password. Nah, program kan tadi di sistemnya kan dia bilang masukkan password ya. Jadi dia harus masukkan password. Kita gunakan ini, input output, cetak, masukkan password. Nah, kemudian di sini ada input password. Nah, ini kan untuk input password ini dia akan membaca inputan password yang diisi oleh user. Nah, dari data input password ini akan diperiksa apakah password ini sama dengan SMK bisa? Jika ya, maka akan dicetak berhasil login. Namun jika tidak, maka program akan terus mengulang. Ini kan tidak ya, tidak. Jadi dia akan terus mengulang. Cetak, masukkan password. Jadi jika ya, dia berhasil login. Jika tidak, maka akan meminta terus nih masukkan password. Nah, untuk di akhir program kita gunakan selesai. Jadi untuk alirannya yang ini, yang perulangan, dia akan terus mengulang hingga dia benar, baru dia bisa keluar dari program. Namun jika tidak, maka dia akan terus mengulang di bagian ini terus. Ya, seperti itu. Oke. Setelah saya jelaskan tadi bagaimana cara penyelesaian masalah dengan menggunakan Sudocode dan flowchart, sekarang saya akan coba jelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah atau soal-soal yang logika. Jadi ini ada contoh soal. Jadi soalnya ini adalah ada dua pasang kakak beradik. Kakaknya laki-laki, adiknya perempuan akan menyeberangi sungai. Nah, di sungai itu terdapat sebuah perahu kecil yang hanya bisa ditumpangi oleh 2 orang. Kemudian kita harus menuliskan langkah penyelesaian untuk menyeberangkan kedua pasang kakak beradik tersebut dengan catatan bahwa tiap adik perempuan tidak mau menyeberang jika tanpa kakaknya. Jadi si adik perempuan ini hanya mau menyeberang jika bersama dengan kakak laki-lakinya. Nah, kita perlu menuliskan terlebih dahulu diketahui. Nah, diketahui ada 2 pasang kakak beradik dan sebuah perahu kecil untuk 2 orang. Kemudian yang ditanyakan adalah cara menyeberang jika adik tidak mau menyeberang tanpa kakak. Nah, cara penyelesaiannya adalah dengan kedua pasang kakak beradik tersebut harus menyeberang secara bergantian dengan ketentuan kakak laki-laki yang mengembalikan perahu. Karena kan tidak mungkin adik perempuannya yang mengembalikan perahu, karena si adik harus menyeberang dengan kakaknya. Maka bagaimanakah langkahnya? Jadi langkah logis penyelesaiannya adalah seperti ini. Jadi pasangan kakak adik 1 menyeberang terlebih dahulu, kemudian kakaknya kembali ke sisi yang sungai yang awal tadi, kemudian kakak 2 dan adik 2, jadi ini pasangan kakak adik yang kedua ini menyeberang, kakak 2-nya kembali, dan kemudian kakak 1 dan kakak 2 menyeberang. Jadi seperti itu. Jadi ada tahapannya. Kemudian yang harus kembali adalah si kakak, karena tadi tidak mungkin kembali ke sisi sungai secara sendirian. Kemudian kita harus juga memberikan kesimpulan. Jadi ada 5 langkah yang digunakan untuk menyeberangkan ketiga kakak beradik tersebut. Seperti itu ya. Jadi silahkan untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. Untuk soal-soal yang bersifat seperti yang saya jelaskan di video ini, silahkan dituliskan terlebih dahulu, diketahui, ditanya, cara, jawab, dan juga kesimpulannya. Karena dari setiap poin itu untuk penilaiannya ada poin-poin tersendiri. Jadi silakan dikerjakan, silakan dipahami terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih karena sudah melihat video yang saya berikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.